Nah, yang saya mau ini adalah sebelum saya masuk firman Tuhan adalah saya kaget waktu terima persembahan, waktu petugas kolektan membuka, lalu ada gambar ya, coba ada gambarnya gimana Sandy? Ini kaget saya. Ini saudara lihat di TV, ini kotak amplop persembahan dimasukin, ini pahlawan siapa namanya ya? Pangeran Antasari atau siapa nih? Tapi ada alisnya. Lalu yang berikutnya ada juga yang ada kacamatanya, dikasih kacamata. Lalu tulisan Afif Love Nana. Saya pikir ini permohonan cinta atau permohonan doa. Nah, saudara, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Katakan amin. Sekarang saudara yang punya anak kecil, waktu saya ulang tahun, anak saya bisa kumpulkan uang angpau yang dia punya dan dia kasih di tempat tidur saya. Dia bilang, "Pa, jangan mikirin pembangunan tiap hari pusing. Ini Joy punya uang buat papi." Dan itu touch my heart gitu. Nah, sekarang saudara bayangkan kalau kepada orang tua saudara begitu. Ada dua hal ya. Orang hidup itu berikan yang terbaik kepada orang tua. Betul tidak? Yang setuju boleh angkat tangan. Baik, yang anak-anak, saya mau lihat yang anak-anak muda angkat tangan. Anak-anak muda angkat tangan. Berikan yang terbaik buat orang tua. Misalnya beli kue, ini contoh ya, beli kue yang baik, yang enak, yang dia suka yang kita beri. Katakan amin. Betul kan? Saya kemarin dikirimin Ibu Marta bakwan yang enak. Saya terima kasih Ibu Marta. Nah, kalau orang itu, coba ya saudara bayangkan kayak begini. Ada orang kirim makanan ke rumah saudara, ke rumahnya Pak Hotman mana? Atau Bu Milda ya, ke rumah Pak Hotman, Bu Milda. Dikirimin bakmi goreng dari restoran A, restoran B, restoran C. Lalu bakmi goreng itu yang paling gak enak sama basi itu bakmi goreng dari restoran C. Bayangkan seperti ini. Lalu saudara ambil, wah ini bakmi goreng C, paling basi. Bagaimana Pak kalau kita bungkus, kita kasih mama kita? Itu baik apa tidak? Tidak baik. Saudara yang punya anak aja tahu. Apalagi memberi buat Tuhan. Dua hal, saudara memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang tua. Itu namanya bakti. Ini mesti kita kasih tahu. Saya percaya ini bukan jemaat. Kalau jemaat bertobat. Katakan amin. Saudara cari uang yang paling jelek, lalu masukkan di kotak persembahan. Itu bukan hal yang baik. Ingat saudara, apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Jangan kaget suatu hari nanti anakmu kasih barang basi, "Ma ini." Why? Ke tempat saudara berbakti, saudara memberikan yang seperti itu. Nah, karena itu belajar, hidup gampang kok. Hormati orang tua, berikan yang terbaik buat orang tua, berikan yang terbaik kepada tempat ibadah atau rumah. Katakan amin. Jangan seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita supaya kita semua memiliki hati memberi yang baik. Saudara, kalau kita bangun gereja, kita cari ya gereja sejelek-jeleknya baru kita ibadah. Kan nggak mungkin. Kita bangun yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan pun memberkati kita. Amin. Galak ya, pagi-pagi galak. Tapi itu harus dilakukan. Dan pelajaran yang benar, kebenaran harus diberitakan. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Dari ayat 4. Kisah Rasul 1 ayat 4. Ayat 5 sampai 8. Coba kita baca bergantian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan
janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Minggu ini kita masih memperingati hari Pentakosta yang kita peringati minggu lalu. Hari ini masih lanjutan daripada minggu Pentakosta. Pentakosta adalah hari lahir gereja. Jadi kalau mau ditanya kapan ulang tahun gereja ini, maka sekarang saya tetapkan ulang tahun gereja ini adalah di hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus bagi jemaat mula-mula. Coba Sandy ada gambar yang tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu kita perhatikan kata kuasa. Kuasa di sini adalah gambar berikutnya, Sandy. Kuasa di sini artinya kata dunamis. Dunamis itu artinya sesuatu yang dapat meledakkan. Akar kata dari kata dinamit. Sesuatu yang bisa meledakkan. Ayo ulangi kata-kata saya, kata dunamis. 1, 2, 3. Dunamis. Semua, saya rasa orang Kristen semua pernah mendengar kata dunamis. Kuasa. Kuasa ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita minta. Kita kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 4. Mari kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya yang telah kamu dengar, yang dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi Roh Kudus, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kembali ke ayat 4, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal, menunggu sesuatu, menunggu Roh Kudus. Coba katakan Roh Kudus. Kuasa atau dunamis, saya akan lanjutkan ya saudara. Kuasa inilah yang menyebabkan gereja, mujizat-mujizat dapat terjadi. Kuasa inilah yang keluar dari Yesus waktu wanita pendarahan menyentuh jubah Yesus. Karena itu dia merasa ada kuasa keluar daripadaku, dan wanita itu langsung sembuh. Kuasa inilah yang berkata dalam nama Yesus orang Nazaret dan setan pun pergi. Itu kuasa. Dunamis, sesuatu yang bisa meledakkan. Nah, saya lanjutkan lagi. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Mari kita baca sama-sama, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Baca baik-baik ayat ini tentang bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi Roh Kudus ini yang empowered, menguatkan, memberikan kuasa dalam pelayanan, memberikan kuasa bagi orang Kristen, memberikan kuasa untuk mematahkan kutuk, katakan amin, memberikan kuasa untuk diberkati, memberikan kuasa untuk keluarga kita dipulihkan, katakan amin. Ini kuasa Roh Kudus. Nah, saya lanjutkan lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Kisah Rasul 2 ayat 43. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Karena ada Roh Kudus. Nah, mari kita lanjutkan kuasa Roh Kudus ini seperti apa. Jadi waktu dia turun
Roh Kudus itu memberikan kuasa. Kita lihat baik-baik Kisah Rasul 1 ayat 13. Kisah Rasul 1 ayat 13. Kita pelan-pelan, kita baca pelan-pelan ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu siapa? Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan ayat ke-14 ini. Di waktu murid-murid itu menanti kuasa itu, ditulis secara spesifik di sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Secara spesifik Alkitab menulis kata Maria ibu Yesus ada di situ. Apa yang menyebabkan murid-murid ini tetap menunggu di situ? Saya percaya karena satu orang, yakni Maria ada di situ. Kenapa Maria ibu Yesus ada di situ? Saya percaya Maria ibu Yesus berkata begini, tunggu ya. Sesuai kata Yesus, tunggu dan berdoalah, percaya, minta Roh Kudus. Tunggu. Lalu murid-murid ini bertanya, ngapain nunggu? Dan Maria menjelaskan satu ayat. Kenapa Maria menyuruh mereka menunggu sesuatu? Lukas 1 ayat 34. Baca pelan-pelan saudara, akan kuasa Roh Kudus. Sering kali gereja hanya membahas kita tentang mujizat Yesus, tapi kuasa Roh Kudus ini jarang dibahas. Mari kita baca Lukas 1 ayat 34. Kita baca sama-sama pelan-pelan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, apa? Ayo baca saudara, 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu sebut kudus anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Stop dulu, perhatikan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jawab malaikat itu, ayat ke-35, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu. Bagaimana seorang wanita tanpa suami bisa punya anak? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu. Bagaimana mungkin gereja kecil persembahan setiap minggu 600.000 bangun hampir 10 miliar nanti sampai belakang? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Bagaimana mungkin saya yang sedang susah Tuhan bisa berkati? Jawabannya malaikat, Roh Kudus akan turun padamu. Waktu Roh Kudus turun kepadamu, sesuatu. Jawab, baca sama-sama ayat 37 dengan keras. Ayat 37, baca dengan waktu Roh Kudus turun, baca 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baca satu kali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu kapan? Waktu Roh Kudus turun. Karena itu Maria ibu Yesus tahu rahasia ini dan berkata, tunggu ya. Nantikanlah dia. Nantikanlah pribadi yang ketiga daripada Allah ini. Nantikan dia waktu dia turun kepadamu. Dan tidak ada yang mustahil. Kenapa tidak ada yang mustahil? Karena ini murid-murid semua ini orang-orang biasa. Seperti saudara dan saya. Bukan orang yang ahli teologi, bukan orang yang ahli. Mereka semua nelayan. Pokoknya orang-orang biasa semua. Satu pemungut cukai, nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Tetapi waktu Roh Kudus turun, mereka dipenuhi kuasa untuk melayani Tuhan.
Yesaya 45 ayat 2. Ayo kita baca lagi pelan-pelan, kita baca 1, 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Baca lagi ayat kedua, pelan-pelan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat ketiga yang perlu harta, baca yang kuat. Aku akan memberikan padamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kita kembali ke ayat 2. Mari baca pelan-pelan sini saudara. Aku hendak berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di depan kita, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Nah, coba saudara pikirkan, bagaimana caranya meratakan gunung-gunung? Ada yang tahu? Bagaimana caranya meratakan gunung-gunung? Satu waktu saya pergi ke kota Perth, Australia. Di kota Perth, Australia, saya ketemu dengan orang yang rumah pribadinya mungkin 3 kali gereja ini. Saya bilang, ini rumah apa istana ya? Dan dia engkau-engkau gitu ya, engkau-engkau itu udah agak umur begitu. Lalu saya tanya, Pak, Bapak ini kerja apa? Oh, PT saya kecil, PT-nya namanya PT 48. Jualan apa, Pak? Kerja apa? Oh, saya kerjain itu di gunung katanya. Apa yang Bapak kerjakan? Saya meratakan gunung. Bagaimana caranya, Pak, Bapak meratakan gunung? Oh, kalau ada tambang, saya yang bagian ngeratain gunungnya. Caranya bagaimana? Gampang, pakai dinamit. Mengerti saudara? Cara meratakan gunung itu pakai dinamit. Jadi dia jualan dinamit juga, alat peledak. Nah, coba lihat kembali tadi yang gambar kuasa itu, ayat sebelumnya, yang gambar sebelumnya, gambar. Sebab kamu akan menerima kuasa atau dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata dunamis di sini adalah kuasa untuk meledakkan sesuatu. Katakan amin. Waktu Roh Kudus turun, engkau bisa berkata, toko dalam nama Yesus mulai laku. Dan somehow bagaimana? Toko mulai diberkati. Engkau mulai berkata, dalam nama Yesus orang sembuh. Orang mulai sembuh. Kuasa untuk meratakan gunung-gunung, memecahkan palang-palang pintu tembaga. Pintu tembaga itu kerasnya bukan main, tapi dalam nama Yesus hari ini patah oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Mari kita lanjutkan Yohanes 3 ayat 8. Kita perhatikan tentang apa kata-kata Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Perhatikan waktu Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus, dia berkata satu kata, angin. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Masuk lagi ke Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Perhatikan saudara, sungguh-sungguh serius. Tiba-tiba turunlah dari langit, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Baca lebih dalam lagi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti
tiupan angin keras. Jadi bukan angin keras, tetapi seperti angin keras. Seperti, bukan angin keras. Seperti. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan Roh Kudus itu seperti angin. Kemana dia bertiup? Kemana dia pergi? Tidak ada yang tahu. Waktu dia turun seperti bunyi angin keras. Nah, inilah angin, saya berkata angin hidup dari Tuhan. Inilah angin yang memberikan kehidupan. Katakan amin. Nah, coba saudara, saya cuma tidak bawa contoh. Tadi pagi saya lupa karena semalam udah capek. Sekarang saya tanya pelan-pelan saudara. Kalau saya ambil sebuah balon, perhatikan, sebuah balon. Lalu saya tiup balon itu. Jadi gede, jadi gede, jadi gede, akhirnya gede. Lalu saya ikat balonnya. Saya pukul balonnya ke atas. Tung. Dan balonnya naik kan? Turun lagi enggak? Turun lagi enggak? Turun. Kalau naik lagi ajaib saudara. Kenapa dia turun lagi? Kenapa? Mari kita belajar sains sedikit. Mari kita belajar sains. Karena balon itu diisi oleh CO2, yakni udara, saya menghirup oksigen dan saya mengeluarkan karbon dioksida. Saya menghirup oksigen, saya keluarkan CO2. Ini semua belajar kan di sekolah dulu ya? Enggak ya? Waktu saya tiup CO2, maka itu adalah cairan dari saya. Karena itu dipukul lagi, dia turun lagi. Dia pukul lagi, turun lagi. Mengerti saudara? Tetapi kalau dia diisi oleh udara lain yang lebih tinggi daripada udara yang saya miliki, yakni gas helium, apa yang terjadi? Naik dan tidak turun. Demikian juga dengan Roh Kudus. Selama kita mencoba dengan kekuatan kita, naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Tetapi waktu Roh Kudus injek, tiba-tiba engkau naik dan tidak turun lagi. Katakan amin. Pengalamannya apa Pak? Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya ini pembangunan gereja aja udah. Saya mencoba dengan kekuatan, saya kirim proposal kanan kiri kemari, naik turun, naik turun, naik turun. Sampai beberapa kali saya sudah menyerah. Udah gak bisa, sudah, stop. Roh Kudus, it's your part. Dan tiba-tiba dia naik lagi. Dan tiba-tiba saudara sudah duduk di sini. Saudara kira saya, kalau saya paling saya bikinin kamar aja di bawah. Ini kekuatan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. Saudara sampai sini mengerti perumpamaan ini tentang Roh Kudus. Mari kita lanjutkan lagi. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Ini angin maha hidup. Mari kita lanjutkan Yehezkiel 37 ayat 1. Kisah tentang Yehezkiel. Ayo kita baca. Jadi kita belajar untuk membaca Yehezkiel 37 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara sering lihat tulang-tulang dalam hidup saudara, mimpi saudara yang sudah jadi tulang, harapan saudara yang sudah jadi tulang, berserakan semua kanan kiri. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku,
Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ayat selanjutnya, baca lagi saudara. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara yang ada di tempat ini nanti pulang, bernubuatlah kepada mimpi-mimpi saudara yang sudah mati. Harapan-harapan saudara, bernubuatlah untuk hidup kembali. Katakan amin. Lalu ayat 8, sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, mulai muncul. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Banyak orang Kristen hanya cuma melihat tulang-tulang, biarinlah, berserakan saja. Nah, hari ini Alkitab mengajarkan kita untuk kita mulai berkata-kata. Waktu pembangunan gereja, kita lihat tanah masih kosong. Lalu Wawan gitar mana ya? Wawan gitar bilang, Bet, aku dapat mimpi, aku lihat tiang-tiang mulai berdiri, tiang-tiang putih. Dan aku bilang, masih lama Wan, duitnya gak ada Wan. Dalam hati saya, kapan Wan begitu. Dan tiang-tiang mulai berdatangan. Dan kita bernubuat. Setiap hari kita bernubuat dalam nama Yesus, jadi. Gereja jadi dalam nama Yesus. Gereja, berdirilah, bernubuat. Jangan saudara lihat semuanya hancur, saudara, ya memang udah nasib hancur. Tidak. Kita punya kuasa, katakan amin. Kalau saudara lihat anak-anak masih kacau, bernubuat buat mereka. Kamu nanti diberkati, kamu jadi anak yang baik. Katakan. Yang mau katakan, tepuk tangan buat Tuhan. Gereja bukan show, saudara. Perhatikan lagi, gereja ini dibuat bukan show. Siapa yang show? Hidup saudara semua itu loh. Jadi show buat orang-orang sekitarnya. Itu sebenarnya fungsi gereja. Bukan show di sini. Show dalam hidup saudara diberkati. Saudara keluarganya baik. Itulah show yang sesungguhnya. Show kasih Kristus. Amin. Nah, katakan kepada tulang-tulang. Waktu saudara tidak ada kerja, tidak punya pekerjaan. Pak, saya nggak punya pekerjaan. Bekerjalah apa yang engkau bisa. Katakan amin. Jangan udah nggak ada kerjaan tidur. Gua tidur aja lah. Siapa tahu. Katanya Alkitab, gua tidur diberkati Tuhan. Jadi gua tidur aja. Bangun siang. Saya kalau ketemu anak muda begitu tak kemprung aja sekalian. Tahukah saudara orang-orang sukses semua bangunnya pagi hari? Jam 4, jam setengah 5 sudah bangun semua. Sementara mereka bekerja dari pagi, sementara saudara yang pengangguran, yang terlambat, bangunnya siang. Lalu saudara minta Tuhan buat menolong. Tuhan bilang, tak kemprung palamu. Bekerjalah sungguh-sungguh. Perhatikan di sini. Saudara punya mimpi, kita punya harapan pada sesuatu. Yang kita lakukan adalah bernubuat. Bekerjalah yang kita bisa. Tuhan, ini sudah jadi Tuhan, gedung gerejanya. Setengah lagi belum, ini yang kita bisa. Tetapi belum selesai Tuhan. Jemaat belum diberkati Tuhan. Bagaimana? Tuhan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Katakan amin. Kita sudah melakukan yang kita bisa. Kita berkorban, kita melakukan, kita bekerja, kita les, kita apa saja kita lakukan. Tapi kita datang, Tuhan, tapi dia belum hidup. Uratnya udah keluar, dagingnya udah keluar, tetapi dia belum hidup. Maka ini kata-kata ayat 37:8. Aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat sudah ada, daging sudah tumbuh, kulit sudah menutup, tetapi mereka belum bernapas. Lalu ayat selanjutnya ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah
kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ini yang saya tadi katakan, angin bertiup kemana dia pergi dan kemana dia datang, tidak ada yang tahu. Angin ini ditulis di Yeskiel adalah nafas hidup. Waktu Adam dikasih badan, matanya udah jadi, kakinya udah jadi, tapi dia masih mati. Begitu Tuhan, baru dia hidup. That's Holy Spirit. Itu Roh Kudus. Katakan amin. Supaya ayat selanjutnya, ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup masuk ke dalam mereka. Nafas hidup, gas yang bukan dari kita, dari atas. Katakan dari atas, bukan dari kita. Masuk ke dalam mereka. Mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Perhatikan baik-baik ayat ke-9 tadi. Hai nafas hidup, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Saudara pernah ketemu angin bertiup? Angin bertiup kan biasa ke utara, ke selatan, atau ke barat, ke timur. Betul kan? Pernah nggak ketemu angin bertiup dari 4 penjuru angin sekaligus? Tidak pernah. Karena ini angin hidup, angin dari atas yang berbeda. Bukan angin-angin biasa, ini angin Roh Kudus. Nah, orang Chinese, kalau orang Chinese tahu yang namanya Feng Shui. Feng Shui itu apa sih? Feng Shui itu artinya angin dan air. Kalau saya ketemu teman saya yang orang Chinese, Toto, dia bilang, kalau kamu diajarin Feng Shui bagaimana? Saya sih simple, pokoknya pagi hari kalau orang Chinese, jendela dibuka-bukain semua. Buat apa? Angin masuk, kesegaran baru terjadi. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan Roh Kudus ini seperti angin yang bertiup dalam hidup kita. Angin yang membawa kesegaran. Nah, coba saya masuk ke bagian ini, coba bisa gambar yang tadi gambar di Beijing. Gambar ini adalah gambar kota Beijing di China. If you spend one day in Beijing, breathing the air, it has the same health effects as smoking 21 cigarettes. Jadi kalau engkau menghabiskan 1 hari di kota Beijing saat ini, dengan tingkat kendaraan yang begitu banyak, tingkat polusi pabrik begitu tinggi, 1 hari engkau menghabiskan waktu di Beijing sama dengan menghisap rokok 21 batang. Jadi yang belum pernah ngerokok, silakan ke Beijing. Langsung 21 batang sehari. Jakarta juga berat, saudara. Kecuali Cijantung masih seger. Nah, bagaimana caranya supaya asap ini hilang? Pemerintah China menghabiskan ratusan miliar untuk bagaimana caranya membuat polusi ini hilang. Salah satu cara adalah mereka melarang penggunaan mobil selama 1 minggu. Pernah mereka lakukan itu. Mereka melarang penggunaan mobil selama 1 minggu dan hasilnya langit biru lagi. Saudara lihat kalau ke Jakarta langitnya biru atau langitnya abu-abu? Abu-abu. China pernah melarang di kota Beijing 1 minggu langitnya biru lagi. Tetapi habis gitu abu-abu lagi. Caranya bagaimana supaya dia hilang? Hanya ada satu cara, yakni angin. Jadi di kota Beijing, satu waktu pernah terjadi di tengah itu tiba-tiba langit menjadi biru. Pemerintah China, saya baca di internet, ini pernah kejadian. Pemerintah China bingung, bagaimana polusi tiba-tiba hilang dalam 1-2 hari, tiba-tiba hilang sedangkan mobil begitu banyak. Jawabannya tiba-tiba ada angin dari timur yang menerpa kota Beijing. Begitu angin ini nembak, maka polusi itu kebawa semua. Kemana polusinya? Polusinya terus ke laut.
terus ke laut. Dan akhirnya kemana? Terus ke laut sampai ke kota San Francisco. Ini kejadian betul. Kota San Francisco di Amerika tiba-tiba kebanjiran polusi. Mereka bingung ini dari mana? Dari Beijing ternyata. Nah, seringkali hidup kita penuh asap kan? Penuh asap. Polusi lah apa segala. Apa sih yang kita perlukan? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa yang kita perlu sebenarnya angin. Dan polusi itu disingkirkan. Katakan amin. Angin itu apa? Tuhan Yesus berkata apa? Roh Kudus. Engkau membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus. Coba gambar berikutnya. Ini adalah gambar sebuah kapal. Saya undang pemusik. Ini adalah gambar sebuah kapal. Kapal ini adalah kapal layar. Kalau angin, saya tanya pada saudara ya, pelan-pelan ya, ini belajar sains lagi. Saya tanya pada saudara, kalau kapal itu dapat angin 10 knot, KNOT, 10 knot, maka kapalnya bisa berlayar berapa? Berapa? Ada yang tahu? Oke, baik, sepertinya saudara semua takut dijebak. Perhatikan baik-baik di sini. Waktu angin itu bertiup, 10 knot. Knot adalah kecepatan angin yang dihitung menurut ukuran knot, KNOT, 10 knot. Kapal ini, kalau kena angin 10 knot, banyak orang kira dia juga dapat jalan 10 knot. Ternyata tidak. Semua ahli kapal, ahli layar tahu, kalau ada angin 10 knot, kapal dengan layar yang tepat bisa berlayar 25 knot. 1,5 kali daripada kecepatan angin. Apa maksudnya? Waktu Roh Kudus memberikan hembusan angin segar kepada kita semua, maka hidup saudara mengalami percepatan. Palang-palang pintu besi dipatahkan. Gunung-gunung depan saudara diratakan. Inilah kuasa Roh Kudus. Saudara, dengan hormat kita bangkit berdiri. Saudara boleh taruh kedua tangan di dada. Semua pejamkan mata. Saudara, Roh Kudus itu sangat lembut. Dikatakan begitu lembutnya, dia seperti angin. Jangan mendukakan roh saat ini. Semua menghormati dan minta, ya Tuhan, gereja ini perlu Roh Kudus. Kami perlu angin segar, terlalu banyak polusi dalam hidup kami. Kami perlu angin itu turun, Tuhan. Angin hidup yang bertiup dari 4 penjuru angin masuk ke dalam setiap kami. Semua menghormati Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi kita. Minta saudara. Dengan mulut saudara minta kepada Tuhan. Ulangi kata-kata saya, Tuhan Yesus,